Shalom semuanya, selamat pagi. Kembali lagi pada renungan pada hari ini di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu kami bisa kembali pada pagi hari ini dengan baik, dengan sehat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi akan memulai renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kami, agar kami bisa memahami dan merenungi isi dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati aktivitas kami dalam satu hari ini, agar setiap apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 terambil dari ayat Alkitab di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Untuk tema pada renungan pada hari ini yaitu takut ketinggalan, takut sendirian. Nah, kita akan baca di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Nah, dari ayat yang kita baca tadi itu kan berisi tentang ketakutan yang sering kali kita jumpai. Apalagi di zaman sekarang, kita ini anak-anak SMA ini hidup dengan penuh rasa takut yang tidak selalu kelihatan dari luar. Kita bisa tertawa, kita bisa bercanda, kita bisa aktif di sekolah sama teman-teman, tapi dalam hati kita masing-masing pasti ada kekhawatiran yang terus muncul, entah itu kekhawatiran dalam sekolah ataupun dalam masalah di luar dari sekolah seperti keluarga, atau takut ketinggalan pergaulan, takut nggak diajak nongkrong, atau takut dianggap nggak penting sama teman-teman sekitar kita. Nah, tanpa sadar rasa takut itu sering membuat kita untuk memaksakan diri mengikuti arus yang ada di lingkungan sekitar kita. Meskipun sebenarnya itu bukan diri kita yang sesungguhnya, alias istilahnya kayak FOMO gitu. Tapi di sisi lain juga media sosial memperbesar rasa takut kita. Tidak hanya di lingkungan secara langsung, tapi media sosial juga memberikan pengaruh yang besar. Misalnya saat mengunggah story atau feed di Instagram, kita melihat teman-teman kita kayak lihat bahagia, lihat ramai, sukses ataupun produktif. Tapi dari situ kita bisa muncul pertanyaan, kenapa sih hidupku ini nggak seseru mereka, ataupun kenapa hidupku nggak seproduktif, nggak sebahagia mereka? Apa aku beda ya? Apa aku kurang berharga di mata Tuhan? Tapi padahal yang kita lihat di feed atau di story teman-teman kita ini bukan potongan uh, secara keseluruhan, tapi hanya potongan terbaik dari hidup mereka. Nah, namun tetap saja itu menjadi perbandingan kita untuk bisa membuat kita merasa tertinggal dan juga merasa sendirian. Tapi di sisi lain, Tuhan sangat memahami ketakutan-ketakutan itu. Nah, tadi yang dijelaskan di ayat Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 yang berisi tentang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalimat ini yang menunjukkan bahwa adanya penegasan dari Tuhan bahwa penyertaan Tuhan ini tidak tergantung dalam kondisi apa yang kita sedang alami pada saat ini. Entah itu kondisi lagi susah ataupun kondisi kita lagi baik-baik saja atau senang, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak menyertai kita karena kita populer, punya banyak teman, atau dianggap hebat atau famous di lingkungan kita, tapi Tuhan menyertai kita karena kita berharga di matanya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa sendirian itu berarti benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kalau dijelaskan di Yesaya 41 ayat 10 ini, bahwa bersama Tuhan itu sendirian itu tidak pernah benar-benar sendiri. Alias Tuhan itu hadir, tapi secara nggak langsung untuk menemani kita gitu. Jadi dia menumbuhkan dan menolong kita supaya kita tidak kehilangan jati diri kita, ke bawah arus lingkungan yang hanya untuk bisa terlihat
ramai, bahagia, tapi sebenarnya punya kekhawatiran untuk tertinggal sendirian, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Nah, berani menjadi diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Ada kalanya kita harus berbeda, tidak ikut-ikutan, memilih jalan yang benar. Meskipun itu ya banyak orang yang tidak mau seperti itu. Namun lebih baik berjalan bersama Tuhan dalam kesetiaan ketimbang berjalan ramai-ramai bersama teman menuju arah yang salah. Saat kita memilih Tuhan, ya mungkin ada hal yang harus kita relakan seperti pergaulan kita, teman-teman kita, circle kita, atau pengakuan atau kenyamanan. Tapi satu hal yang tidak akan pernah kita kehilangan adalah penyertaan Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita sampai saat ini. Amin. Nah, itu tadi pada isi dari renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kiranya setiap apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, itu tidak hanya untuk kesenangan kita sendiri, tapi ini benar-benar eh, sesuai dengan rencana dari Tuhan, di mana kita tidak mungkin untuk bisa benar-benar sendirian, tapi untuk di lingkungan memang kita sendirian, tapi penyataan Tuhan yang lebih nyata dijelaskan di Yesaya tadi untuk selalu disertai oleh kasihnya meskipun kita dalam kondisi takut sekalipun. Kita akan tutup renungan pada pagi hari ini dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur Tuhan karena kami bisa menyelesaikan renungan pada pagi hari ini dengan baik. Kiranya dari Yesaya 41 ayat 10 tadi Tuhan, Kau menjelaskan, Kau menegaskan bahwa penyertaan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami, dalam kondisi takut sekalipun kami tidak akan merasa sendirian, kami tidak akan merasa takut, kami tidak akan merasa ketinggalan, karena kami yakin dan percaya kalau pernyataan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami, meskipun lingkungan kami ataupun orang-orang di sekitar kami meninggalkan kami, Tuhan. Tuhan berkati aktivitas kami pada hari ini, dari pagi ini sampai malam nanti, dan Engkau mau menutup bungkus kami dalam tangan kuasa-Mu, agar segala apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.